Nah, komunikator itu adalah sebagai katakanlah pihak sentral dalam persuasi. Komunikator itu dalam istilah komunikasi persuasif lebih dikenal dengan sebutan persuader. Orang yang mempersuin, orang yang membujuk di situ. Nah, oleh karena itu, nanti dalam strategi komunikasinya, seorang komunikator dalam proses komunikasi persuasif benar-benar adalah orang yang memiliki kredibilitas sebagai komunikator. Orang yang bisa dipercaya, orang yang dipandang ahli, dan orang yang katakanlah menarik untuk diajak berkomunikasi. Kemudian pesannya nanti juga benar-benar gitu kan, pesannya itu harus kena dengan keadaan halayaknya. Nanti kita berbicara tentang strategi pesan, persuasi. Media atau channel atau saluran juga harus tepat. Dan apa yang menjadi ukuran tepat tidaknya? Tentu saja keadaan halayaknya. Oleh karena itu, faktor utama yang paling penting dan pertama harus kita lakukan dalam proses persuasi adalah hal-hal atau faktor-faktor yang berkaitan dengan persuadi atau komunikan atau halayak sasaran persuasi kita. Oleh karena itu, yang terpenting dan yang sangat menentukan nanti keharmonisan dan keefektifan komunikasi persuasif yang kita lakukan adalah berkaitan dengan seberapa tepat kita mengenali komunikan atau halayak. Maka nanti ada mekanisme atau teknik yang disebut dengan audience analysis. Menganalisis halayak dari sisi karakteristik sosiodemografisnya maupun karakteristik psikografisnya. Yang sekiranya itu bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang ketika menghadapi sesuatu situasi atau objek. Nah, oleh karena itu nanti tentu saja kita akan berbicara tentang audience analysis. Nah, karena keberhasilan komunikasi, bukan saja komunikasi persuasif, komunikasi apapun, akan diawali dengan keberhasilan kita mengenali audiens kita. Knowing your audience. Kalau kita sudah mengenali audiens kita dari sisi karakteristik sosiodemografis maupun dan karakteristik psikografisnya, maka kita dengan tepat nanti bagaimana kita mesti memperlakukan mereka sehingga kita ini bisa benar-benar mengondisikan mereka sehingga mereka ini mau menerima kita, mau mengubah sikapnya yang asalnya sukarela menjadi sukarela di situ. Nah, hal berikutnya yang perlu juga kita sama-sama pahami adalah tentang prinsip komunikasi persuasi itu sendiri. Nah, prinsip komunikasi persuasi itu gitu, dapat kita gunakan sebagai landasan untuk keberhasilan mengubah sikap, belief atau keyakinan atau kepercayaan dan juga sebagai landasan untuk mengajak sasaran persuasi untuk berbuat sesuatu. Seperti mereka itu, katakanlah kalau kita persuasi dengan berhasil, seperti kerbau dicocok hidung. Apapun yang kita sampaikan akan diikuti. Jadi prinsipnya adalah nanti itu kalau benar-benar kita mengenali dan menerapkan prinsip itu, maka prinsip komunikasi persuasif itu dapat digunakan sebagai landasan untuk keberhasilan mengubah sikap, kepercayaan atau belief, dan mengajak sasaran persuasi untuk berbuat sesuatu.